Gue mau menuntaskan sesuatu dari dada gue, boleh nggak? Apa tuh? Gue tuh kan sebetulnya sudah cukup tua ya bergerak di dunia entertainment ini ya, Wet. Walaupun pengalaman gue baru seperempat lah. Terus? Tapi gue bersyukur Tuhan masih kasih gue kesempatan gue belajar untuk menaklukkan ego. Kenapa tuh? Lu pernah nggak terjebak dalam situasi waktu masih muda? Kan waktu masih muda ego kita tuh meletup-letup, bener nggak? Betul. Semakin tua kan kita kayaknya semakin bisa berdamai dengan ego, iya nggak? Betul. Ya, nanti buntutnya nih kita bisa masuk ke reels yang I hate my job, I'm sick of my job, but I don't know how to quit. That makes me even sicker of my job. Ha-ha. Oke, Ha-ha. intinya karena gue, because I love my job, I learn untuk menurunkan ego gue, because I love doing it. Ha-ha. Oke, lu pernah nggak terjebak di situasi waktu dulu nih, jujur-jujuran, lucu-lucuan. Ha-ha. Waktu kita baru mulai jadi MC, pasti kan lu sering ditandemin sama MC yang lebih terkenal dari lu, Betul. ya? Lu Ya. pernah nggak terjebak di situasi lu bekerja sama MC tandeman, MC A gitu misalnya. Ha-ha. Terus nyampe di tempat yang ditegor sama di acknowledge orang adalah MC yang lebih terkenal. Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak? Pernah. Iya kan? Misalnya lu nge-MC sama MC A yang lebih terkenal. Jadi panitia sama kliennya itu sibuk, aduh Mbak A, lu tuh kayak ya udah, lu tuh kayak pelengkap penderita aja di situ. Betul. Pernah? Pernah. How does that make you feel? Pada saat itu, Mm-mm. karena gue masih muda banget, ntar dulu ya. Ya agak sedih sih, agak drop. Iya. Pada saat itu ya, Ego kita ketampar kan? ya pada saat itu, Terus what did you do back then? diam aja. Oke, gue tuh juga dulu sering sekali begitu. Dan Ha-ha. yang waktu itu gue lakukan biasanya gue cari perhatian. Ha-ha. Jadi kayak gue, I try so hard untuk membuktikan diri, cari perhatian lah supaya di acknowledge. Ha-ha. Iya kan? Ha-ha. Tapi kan itu udah jarang terjadi ya saat ini. Mungkin karena seiring berjalannya waktu, orang udah lebih kenal gue. Sampai dengan minggu kemarin gue kerja, gue mengalami hal yang sama. Oke, terus? Jadi gue kerja tandeman, taruhlah sama MC A. Dari pertama datang, panitianya itu cuman addressing si MC A ini. Ya. Nah, gue tuh terdiam gitu ya. Jadi dia nge-briefing, ya cuman si MC A. Manggil nama, cuman MC A. Duduk di samping MC A. Sementara gue tuh di sampingnya si MC A. Pokoknya gue tuh kayak nggak ada di situ aja gitu. Nah, Gue diam, gue berusaha mencerna, lucu ya. Ternyata gue masih tersinggung loh diginiin orang. Dan rasanya tuh ternyata nggak enak ya. Gitu. ha-ha. Terlepas dari benar atau salah dari orang yang meng-hire kita melakukan itu bukan urusan gue. Gue sih Ya. hanya bertanggung jawab terhadap diri gue aja gitu. Ya. Jadi gue banyak diam, terus gue mencoba mencerna, ayo Dave jangan bete, turunkan ego. Nah, tapi gue udah nggak cari perhatian, Wet. Ha-ha. Karena nggak ada yang ngajak ngomong, ya gue diem aja dong. Ha-ha. Ya kan? Yang ada di kepala gue adalah, yang penting gue melakukan tugas gue dengan baik. Ha-ha. Ya kan? Jadi banyak diem. Nah, gue tuh I consider myself sebagai, gue tuh MC yang nggak terlalu pinter, Wet. Ha-ha. Itu sebabnya gue itu kalau datang MC, gue pasti udah hafal dan paham rundown sama cue card. Oke. Gue beda, Wet, sama MC-MC teman gue yang pinter-pinter. Nggak baca, cuman baca on the spot. Nah, gue tuh Ya. dari zaman sekolah kan gue memang nggak pinter, Wet. Ya. Jadi I always take time untuk baca, untuk memahami gitu. Dan gue bukan tipe orang yang nanya untuk cari perhatian. Ya. Gue tuh nanya karena gue nggak ngerti. Kalau gue udah ngerti ya gue diem aja gitu. Ya udah. Jadi sepanjang event itu gue tuh nggak di acknowledge sama sekali. Udah pokoknya kalau ada briefing dia cuma briefing ke MC A. Kalau ada informasi tambahan dia cuma ngasih tahu MC A. Ya udah.
buat gue eventnya berjalan baik, happy, udah. Tapi yang lucu adalah mungkin ini yang namanya gaslighting ya. Udah selesai event, panitianya nanya ke gue, Ah, Mas Dave tuh lagi sakit ya? Kenapa gitu? Kok banyak diem? Terus gue tuh bilang sama manajer gue gini, nggak usah dijelasin apa-apa Mbak, bilang aja, oh enggak sih Mas Dave nggak sakit, tapi acaranya berjalan baik kan? Iya berjalan baik, nggak banyak diem aja. Intinya tuh gue gini, gue banyak diem karena lu nggak ngajak ngomong gue. Masa gue ngomong tapi nggak diajak ngomong? Ini gitu. Kan gue sibuk mencerna, oh it's not nice ya. Dulu tuh Iwet, lu perhatiin nggak gue kalau pergi ke dalam lingkungan baru, gue selalu say hi sama semua orang yang ada di situ. ya, Karena gue tuh tahu Wet, nggak sukanya tidak di-acknowledge dan tidak di-address di dalam ruangan. ah, ah, You know? Jadi misalnya di dalam ruangan ada Iwet, ada Karen, ada Angie, ada Doni. Gue cuman kenal Iwet sama Angie. Gue nggak kenal Karen sama Doni. Masuk ke dalam ruangan, gue akan justru say hi sama, hai ini siapa nih? Karen, Doni, hai, welcome, hello, hello, hello. Ini temannya Iwet dari mana? You know, to make Karen and Doni feel good dan feel appreciated gitu. ya, Nah kemarin tuh I don't feel acknowledged and appreciated, makanya gue banyak diem aja. And it's not nice ternyata ya, walaupun kita udah setuir ini ya Nek, tetap aja ego kita kecolek. Ih kok gue nggak di acknowledge gitu. Itu aja sih, gue pengen cerita itu ke lo. Ternyata not nice ya. nanya deh. Si orang itu yang nggak acknowledge lo itu memang udah lebih kenal sama MC yang satu lagi. Ternyata enggak tuh, baru sama-sama kenal. Oke. Mungkin nggak karena dia merasa lebih nyaman sama MC yang perempuan. Could be. Faktornya banyak. Dia merasa lebih nyaman, Ya. dia merasa dia same gender, jadi Ya. lebih bisa akrab. Ya, Banyak hal, banyak hal. ya, Which, makanya kan gue bilang, kalau dari sisi orang itu, kenapanya gue nggak mau bahas. Tapi dari sisi gue, ego gue kecolek, dan gue tidak di-acknowledge, ternyata rasanya nggak menyenangkan ya. Gue masih dapat pelajaran, oh berarti Tuhan tuh ngingetin gue, next time kalau gue bertemu orang baru, learn to acknowledge people equally. Karena it doesn't feel nice. Nanya lagi, yang nanya ke Mbak Wati bahwa Mas Dave hari ini lagi nggak enak badan, kok diem aja, itu dia juga. Timnya dong, kan itu bosnya. Oh, itu bosnya. Oh, oke. Oke. Gitu. Banyak pelajaran juga, maksudnya ya buat gue ketika gue nanti jadi pemimpin, gue jadi bos, belajar acknowledge orang tuh equally gitu. Jangan cuman yang gue seneng, yang gue kenal, yang gue nyaman gitu. People like to be acknowledged equally. Kalau gue komentar gue sih cuman gini sebenarnya. Penyebabnya menurut gue bisa banyak hal. Betul. Betul nggak? Ya, dia nggak acknowledge lo, dia nggak negur lo, dia nggak nyapa lo dan sebagainya, gitu ya. Tapi menurut gue balik lagi itu adalah rumus dasar hidup aja. Ada hal-hal di dunia ini nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita pegang kan. True. Dan itu adalah salah satunya. Jadi menurut gue ya udah orang bebas kok nggak suka sama kita. Iya, betul. Makanya Orang kan bebas. Orang bebas nggak suka sama kita, orang bebas nggak mau negur kita dan sebagainya. Tapi ya gue kalau ada di posisi lo ya, kalau gue ada di posisi lo, yang akan gue lakukan adalah mungkin kalau dulu gue diem, karena gue merasa bahwa zaman dulu gue nggak, ya udahlah. Karena gini loh, gue sadar kalau zaman dulu, kalau misalnya gini, gue dipasangin sama Becky gitu ya. Satu, Becky lebih senior, kedua Becky lebih dulu dari gue, lebih terkenal dari gue gitu ya. Jadi gue akan paham bahwa oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa deh gitu. Terus gue akan lebih banyak diem. Tapi kalau sekarang ngalamin kayak gitu, gue akan dengan sangat enteng ngejalanin itu. Iya. Gitu. Nah, gue juga, makanya kan gue bilang, I don't control the other side, gue tuh kontrol diri gue. Gue berusaha menenangkan ego gue, oh nggak apa-apa Dave, yang penting gue melakukan tugas gue gitu. Yang tick me off adalah ketika terakhirnya, oh ini yang namanya gaslighting di dunia pekerjaan ya.
gue banyak diem, tapi lu menganggap gue, Kadif sakit ya? Enggak, gue nggak sakit. Dan pekerjaan gue berjalan sempurna kan. Jadi jangan bilang kalau gue sakit dan gue tidak melakukan pekerjaan gue gitu. Gue diem ke lo karena lo nggak ngajak ngomong gue. Ya masa lo nggak ngomong sama gue ngomong sendiri. Emangnya gue barongsai tuh. Tapi gue ralat dikit. Gue dapat pelajaran ini kembali. Itu jadi social lessons for me. Gue ralat dikit, tapi itu bukan gaslighting sih. Apa dong itu ya? Kalau gaslighting itu kalau yang nanya adalah orang yang diemin lo. Oh. Ini kan bukan kan? Bukan. Ya, berarti bukan gaslighting. Iya. Gaslighting itu kalau kalimat itu, pertanyaan itu datangnya adalah dari orang yang ngediemin lo. Nah, itu kayak sebentar, lo memutarbalikan fakta gitu. Iya, karena gue berasumsi anak buahnya pasti nanya karena disuruh sama pimpinannya kan. Oh, iya. Tapi ya macam-macam lah. Ada juga mungkin, ya balik lagi. Mungkin kemungkinannya banyak banget, cuman again, itu kontrolnya bukan di kita. So, biarin aja. Gitu. Iya, betul. Makanya, again gue bilang untuk hal ini, iya makanya gue nggak ngontrol orang itu, gue ngontrol perasaan gue gitu. Gue diingetin, oh bergaul itu gue harus acknowledge orang, terutama orang baru ya kan teman-teman sekali ya. Kita kan kerja tuh luas ya. Kalau lu berkenalan sama orang baru, masuk ke dalam ruang, misalnya gini deh contoh kecil. Lu masuk ke dalam ruang pekerjaan, ruang meeting. Lu nggak kenal orang-orang di situ, perkenalkanlah diri lo, sapa diri lo. Itu kan juga social skill ya. Kemarin kita membahas tuh essential skill di YOLO, nanti teman-teman nonton ya. Salah satu poin dari essential skill adalah communication skill. Pekerjaan zaman sekarang kan juga teman-teman bekerja dengan orang yang baru, yang luas gitu. Belajar memperkenalkan diri, say hi, acknowledge people equally. Itu juga buat aku adalah poin communication skill yang baik. Ya. Kenapa? Enggak, ini orang-orang malah pada sibuk. Indi ya? Bukan, Angie kayaknya. Minggu lalu dia MC. Enggak gini, kalau Indi gue pernah begitu web. Dan gue gini, apa gue harus melakukan apa yang dia lakukan Indi. Terakhir gue nge-MC sama Indi, entah kenapa gitu juga IO-nya tuh dikit-dikit nge-briefnya ke gue, Nah Indi secara bercanda tuh caranya dia gini, mbak, punten mbak, MC-nya kan berdua, boleh nggak sih yang di-brief langsung berdua aja mbak? Aduh, aku tuh suka nggak enak, ntar kalau tiba-tiba cuman si Dev yang tahu, ntar dipikir gue nggak kerja. Indi tuh gitu, jadi gue gini, mbak kalau briefing langsung berdua aja mbak, gue gitu. Jadi gue kemarin, tapi gue nggak deh, gue diem aja deh. Anyway, tutup. Nah, lalu, lo apa? Lo tuh egois loh. Kenapa? Lo nggak ngasih kesempatan gue untuk menganalisa dulu lo sebenarnya. Lah abis analisa lu sama, lu cuma bilang orang lain nggak bisa kita kontrol. Lah jelas-jelas gue bilang gue nggak mau kontrol orang lain, gue kontrol ego gue dalam bekerja. Ya udah. Tapi bisa jadi ya, orang itu takut lo sama lo. Nah itu kan gue nggak bisa kontrol, Wet. Iya, maksud gue gini, bisa jadi ada dua hal nih. Nomor satu ya, kalau mengambil dari tadi kasus antara lo sama Indi, yang di brief cuman lo, Indi enggak. Betul, bisa jadi dia ngerasa bahwa, waduh, Mbak Indi tuh lebih senior. Gitu ya. Misalnya gitu, Mbak Indi lebih senior, Mbak Indi lebih terkenal, Mbak Indi mungkin aku takut sama dia, mungkin ya, sehingga aku ke Mas Dave aja deh ngebriefnya. Jadi orang itu bisa jadi adalah juga nggak pede sebenarnya, ya. Nah itu yang kemudian terjadi sama lo kemarin, ngebriefnya ke MC partner lo satu lagi karena kayaknya Mas Dave tuh lebih senior, kayaknya dia lebih cepat deh nangkepnya, kayaknya aku takut deh kalau ngebrief dia, jadi aku lebih nyaman sama Mbak Angie misalnya. Jadi ya udah aku ngebrief ke dia aja. Nah bisa jadi mungkin lo nya lagi sensitif pada hari itu. Bisa jadi. Iya betul. Gitu. Betul. Makanya gue banyak diem karena gue tahu am I being sensitive. Tapi yang note, gue bukan membela diri. Yang notice bahwa kalau sensitif kan berarti kejadiannya sebenarnya nggak seperti itu deh. Cuman karena lo lagi touchy feely aja, makanya lo rasanya seperti itu. Tapi tim gue dan tim LO gue juga notice itu gitu. Jadi kenapa dia nggak mau ngomong sama kakak ya? Nah tuh lo tahu, gue juga nggak tahu kenapa gitu. Anywho, it's a lesson for me.
So, Ya. thank you for the lesson. Itu sih. Makanya kemarin pas kita syuting, gue kan, ini namanya siapa ya, Wet? Jangan sampai gue cuman negornya Mike doang ya. Jangan sampai gue cuman yang satu kayak berasa nggak ketegor. Gue pengennya, I want to treat people equally. Jadi komunikasi itu harus equal. Ya, ya. Tapi ini ya kembali ke gue juga gitu. Ini kan pertanyaan suka muncul di kepala gue kayak gini. Kenapa ya orang lebih gampang ngajak foto Dave Hendrik dibanding gue, gitu ya? Ini ada Hendra Jo yang bilang gini, mukanya Ko Dave itu muka-muka dominan, menguasai, jadi orang segen. Itu yang suka gue pikirin. Iya. Tentang gue, kalau Dave itu lebih approachable, lebih friendly mukanya, gitu ya. Sementara kalau gue itu, nah nih ada yang bilang, Jan sok cantik Anda, nama akunnya. Mas Iwet tuh kayak somse, jadi orang tuh segen mau deketin. Nah, tapi tongkrongan bisa jadi loh itu. Tapi ternyata itu juga tidak valid berlaku selalu ke semua orang, iya nggak? Buktinya buat orang yang ngajak gue foto merasa bahwa muka gue tidak sesomse mukanya Iwet. Tapi buat tim IO yang bekerja kali itu dia merasa bahwa muka gue ternyata yang somse. Jadi lu juga jangan kecil hati kalau muka lu tuh somse. Enggak, Nek. Tapi juga gue nggak apa-apa, nggak diajak foto juga. Gue suka bingung juga kalau diajak foto anyway. Lu juga lebih senang kalau diajak project kan? Iya, mendingan bawa bisnis ke gue, jangan bawa foto. Hey!